Di tengah kondisi darurat sampah yang kian mengkhawatirkan di Kabupaten Batang, secercah harapan datang dari Desa Cokro. Desa yang terletak di Kecamatan Blado ini sukses mencuri perhatian publik setelah merancang dan membangun alat pengelolaan sampah mandiri yang ramah lingkungan. Sabtu, 24 Mei 2025. Berawal dari keresahan warga terhadap tumpukan sampah yang semakin menggunung dan minimnya pengelolaan di tingkat lokal, pemerintah Desa Cokro menggandeng pemuda desa dan tokoh masyarakat untuk mencari solusi berkelanjutan. Hasilnya, lahirlah sebuah alat sederhana namun inovatif yang mampu mengolah sampah secara efisien. Kepala Desa Cokro, Rozikin, saat dikonfirmasi, mengungkapkan bahwa pembangunan alat pengolahan sampah ini merupakan bentuk respon atas dorongan warga, khususnya para pemuda Karang Taruna yang merasa resah dengan kondisi sampah yang mulai menumpuk dan menimbulkan berbagai penyakit. Ada perintah dari pemerintah kecamatan Cokro diikut sertakan untuk lomba pengelolaan sampah mewakili kecamatan Blado tingkat kabupaten. Jadi kami sore hari ini mengawal para pengurus pengelola sampah yang diprakarsai oleh para Karang Taruna. Harapan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati, jadi Batang yang sekarang menjadi darurat sampah itu setidaknya Blado atau Cokro menjadi desa yang ikut memberikan kontribusi. Harapan dari Pak Bupati itu sampah yang ada di masyarakat, yang ada di desa nggak boleh dibawa ke kecamatan. Yang ada di kecamatan pun itu juga nggak boleh dibawa ke kabupaten. Kalau semua desa sudah bisa memperlakukan pengolahan sampah yang sangat sederhana seperti itu, saya pikir darurat sampah yang sekarang menjadi problem bersama ini bisa diatasi. Saya kira bisa diatasi. Memang problemnya antara satu desa satu dengan desa yang lainnya berbeda-beda. Cokro kebetulan saat ini saya terinspirasi karena di dalam regulasi dana desa itu diperbolehkan untuk pembangunan pengelolaan sampah, sehingga pada tahun 2024 itu saya mengalokasikan sekitar 70 juta untuk kegiatan pembangunan pengelolaan sampah yang di dalamnya memang masih menggunakan sebuah mesin yang masih tradisional. Jadi dipilah sampah dari masyarakat mana yang terus kemudian ada sisi manfaat, ada sisi finansial yang diperuntukkan tentu oleh para yang mengelola sampah, yang terus kemudian tidak bermanfaat itu kita bakar. Dalam satu minggu pengelolaan sampah yang dikelola oleh pengelola sampah yang diprakarsai oleh Karang Taruna itu sekitar 1 doplak sampai 2 doplak. Dari 1 doplak ataupun 2 doplak itu maksimal, kemudian itu bisa dihabiskan pada hari itu juga. Sehingga sampah diambil dari warga masyarakat yang tadi kami sampaikan 1 doplak sampai dengan 2 doplak itu langsung ditapung di sini dan harapannya hari itu juga habis. Sehingga gudang sekalipun itu adalah tempat pembuangan sampah, tapi harapan saya tetap bersih seperti itu. Dan mudah-mudahan embrio yang sudah kami miliki nanti menyesuaikan manakala minat masyarakat terkait dengan pembuangan sampah yang sudah sangat terbatas. Nanti pasti saya akan percaya bahwa masyarakat nanti juga akan ikut program yang ada hubungannya dengan kebersihan lingkungan. Ya. Jadi kebersihan lingkungan menjadi bagian yang tidak bisa kita anggap sepele, dan itu mesti harus hadirnya pemerintah desa utamanya, dan saya yakin sinergitas apa yang disampaikan oleh Pak Bupati ketika dijawab oleh masing-masing desa, problem sampah yang sekarang menjadi problem bersama selesai, Mas. Selaku penasihat sekaligus pelaksana dari pengolahan sampah di Desa Cokro, dan alhamdulillah sudah berjalan selama setahun, bisa berjalan walaupun secara masih manual. Oke. Jadi dasar keresahan masyarakat itu menjadi dasar kita bergerak. Jadi untuk masyarakat sebelum ada pergerakan pemungutan sampah atau pengelolaan sampah ini, mereka membuang di tempat-tempat yang tidak pada tempatnya. Contoh di lingkungan menjadi tidak baik. Terus penyakit-penyakit seperti demam berdarah juga tahun kemarin bermunculan. Banyak sekali kendala-kendala, terus banyak sekali masalah-masalah yang timbul akibat sampah yang dibuang sembarangan. Akhirnya dari situ muncul gerakan dari pemuda untuk mengambil atau mengelola sampah di Desa Cokro. Tingkat kesulitan yang paling kita rasakan adalah
masyarakat belum sadar bahwa sampah itu belum dipilah. Kalau dari masyarakat sudah dipilah, kita lebih enak lagi, dan juga untuk kedepannya kita tetap ada edukasi untuk masyarakat bahwa sampah-sampah itu harus ada pemilahan di tingkat bawah dari tingkat hilir. Meski demikian, dengan alat pengolah sampah yang dimiliki saat ini, masyarakat Desa Cokro mulai merasakan dampak positif terhadap kebersihan lingkungan. Inisiatif ini juga menciptakan peluang ekonomi bagi warga sekitar. Langkah Desa Cokro membuktikan bahwa solusi atas krisis sampah bisa lahir dari akar rumput, dengan semangat gotong royong dan inovasi lokal sebagai kuncinya. Jika gerakan ini direplikasi secara luas, bukan tidak mungkin Batang akan menjadi pelopor pengelolaan sampah berbasis desa di Jawa Tengah. Dari Desa Cokro, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Tribun Hits TV mengabarkan.